Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita lanjutkan belajar membaca kitab Durusul Balaghah. Nah, kita sudah sampai di halaman 39. Ya, tamani. Ini kemarin terakhir istifham. Sekarang tamani. Qala al-musannifun rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Wa amma tamanniyu fahuwa talabu syai'in mahbub la yurja husulu. Dikaunihi mustahilan au ba'idal wuku'i ka qauli. Ada pula ya, maka bermula dianya tamanni itu talabu syai', ya, mengharapkan, ya, mencari sesuatu yang disukai. Mencari sesuatu yang disukai. Sesuatu yang la yurja husulu, yang tidak diharapkan akan hasilnya sesuatu. Kenapa tidak diharapkan? Likaunihi mustahilan, karena sesuatu itu mustahil, atau karena sesuatu itu ba'idal wuku', jauh kemungkinan terjadinya. Nah, itulah tamanni, angan-angan berarti, angan-angan kosong, ya. Mengharapkan sesuatu yang sesuatu itu kita sukai. Cuma untuk terjadinya nggak ada harapan bisa terjadi. Yang pertama alasannya karena mustahil, atau nggak mustahil, cuma jauh banget kemungkinan. Contoh, kakaulihi seperti ucapan seseorang. Ala laita syababa ya'udu yawman. Ketahuilah andaikan muda itu kembali ia pada suatu hari. Jadi kembalinya muda ini orang tua, orang tua ngucapin ini. Kembalinya muda itu sesuatu yang mahbub. Semua orang pengen muda. Tetapi nggak mungkin terjadi karena mustahil. Nah, ini tamanni namanya. Fa ukhbirahu bima fa'alal masyib. Ketahuilah andaikan muda itu kembali ia pada suatu hari, fa ukhbirahu, maka bahwa aku akan memberitahukan akannya muda, ya, bima fa'alal masyib, dengan apa yang telah dilakukan oleh orang tua. Ya. Satu lagi, wa qaulul mu'sir. Ini contohnya lafun nasrun, ya, murattab. Contoh mustahil berarti kembalinya muda. Contoh ba'idal wuku' qaulil mu'sir, ucapan seorang yang miskin, ya. Miskin, nggak ada kerja lagi, ya. Laitali alfadina, andaikan bagiku itu ada 1000 dinar. Semua orang pengen 1000 dinar, ya. Artinya syai'un mahbub. Cuma karena nggak ada kerjaan ini, bukan mustahil sih, cuma susah doang. Ya, itu dia tentang tamanni. Ya. Mana Ustaz Zul nih? Lanjut Ustaz Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana al-amru mutawaqi al-husuli fa inna tarakkubahu yusamma tarajjiyan wa yu'abbaru anhu bi'asa aw la'alla nahu la'alla Allah yuhdisu ba'da dzalika amra. Walitamanni arba'u adawatin wahidatun asliyatun wa hiya laita wa salasatun ghairu asliyatin wa hiya hal nahu fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana walau nahu falau anna lana qarratan fanakuna minal mu'minin wala'alla nahu qawlihi asirbal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atyaru. Oke, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana al-amru mutawakka'al husul. Dan bila adalah perkara itu diharapkan terjadinya, ya. Ya. Fa inna tarakkubahu, maka bahwa sungguh menantinya perkara
itu yusamma, dinamakan akan dianya tarakub, akan tarajiyah. Mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi, sukar terjadi, tamanni. Kalau jika adalah perkara itu mutawakka'an husul, ada harapan terjadinya. Sesuatu yang disukai dan ada harapan terjadinya. Maka sesungguhnya menantinya perkara itu dinamakan dia akan taraji. Taraji berarti. Wa yu'abbaru anhu bi'asa aw la'alla. Dan diungkapkan anhu darinya mu'abbar, dan diibaratkan orang darinya taraji dengan asa atau la'alla. Nah, berarti kalau asa dan la'alla arti dasarnya taraji. Walaupun nanti ada juga digunakan untuk tamanni juga, tapi makna dasarnya mas asa la'alla taraji. Asallahu ayyashfiyat, ya kan? Pasti begitu untuk orang yang sakit, kita pakai asa. Mudah-mudahan Allah itu menyembuhkan engkau. Nah, contoh la'allallah yuhdisu ba'da dzalika amra. Mudah-mudahan Allah itu mengadakan ianya Allah sesudah demikian akan satu perkara. Maksudnya ini dalam ayat Allah, sesudah kesukaran ada kemudahan, ya. Mudah-mudahan Allah itu menjadikan ya Allah sesudah kesukaran itu ada perkara yang mudah dan diharapkan dan mungkin saja terjadi. Ya. Kayak ini Ustaz ya. Ini pemahamannya kata ini kayak ini. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesukaran ada kemudahan. Di situ juga majad juga kan. Bersama kesukaran ada kemudahan. Mestinya kesukaran dan kemudahan nggak bisa bertemu. Kesukaran nggak mungkin bersama kemudahan. Atau kemudahan nggak mungkin bersama kesukaran. Maksudnya inna ba'dal usri yusra, maksudnya sesudah kesukaran biasanya ada kemudahan, tapi karena dekatnya terjadi kemudahan dengan kesukaran seolah-olah digabungkan. Nah, begitu juga maksudnya di sini, Allah akan mengadakan sesudah kesukaran itu ada perkara yang baik. Jadi harapan karena lazimnya gitu kan ya. Lazim melekat. Iya. Kita kadang mengucapkan bersama gerakan itu bersama gerakan itu ada diam. Maksudnya sesudah gerakan ada diam. Nggak mungkin bareng-bareng antara gerak dan diam kan? Diddun. Nah, karena dekat terjadi biasanya kita pakai ma'ah. Walitamani arba'u adawatin, dan untuk tamanni itu ada 4 adatnya. 4 huruf bahasa kita, tapi bukan huruf, karena bukan semua huruf kelihatan. Tapi huruf semua ini. Walitamani arba'u adawatin, dan untuk tamanni itu ada 4 adatnya. Wahidatun asliyah. Nah, bermula 1 dari 4 itu asli atau 1 yang asli. Wahya, dan dianya 1 yang asli itu laita. Laita pada dasarnya memang untuk tamanni. Wasalah 1 ghairu asliyah, dan bermula 3 itu bukan asli. Wahya hal, lau, dan la'alla. Hal, lau, dan la'alla pada dasarnya udah di atas hal istifham, lau syartiyah, la'alla asalnya taraji, tapi di sini kadang-kadang digunakan juga untuk tamanni. Contoh hal tamanni, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Adakah bagi kami dari pemberi syafaat, maka memberi syafaat ia untuk kami. Ini ucapan orang di akhirat, orang di akhirat, orang kafir. Nggak ada yang memberi syafaat kepada orang kafir. Jadi nggak mungkin terjadi. Adakah bagi kami dari pemberi syafaat, maka dia akan memberi syafaat untuk kami. Jadi fi'il mudhari' sesudah tamanni mansub. Fa sababiyah. Dan lau, contohnya falau anna lana karratan. Jadi lau di sini bukan lau syartiyah lagi. Ini lau di sini lau tamanni. Dari mana kita tahu lau di sini bukan syartiyah? Katanya karena di fa-nya mansub nih fi'ilnya, fanakuna. Nah, kalau syartiyah jawabnya nggak mansub. Tapi karena ini lau tamanni, maka fi'il mudhari' dijawabnya ada mansub, fanakuna. Asalnya fa'an nakuna. Jadi kalau bahwa sungguh bagi kami itu ada ulangan,
bisa kembali lagi hidup di bumi, fanakuna minal mu'minin. Maka bahwa jadilah kami itu dari golongan orang yang beriman. Ya, tapi kembali ke dunia lagi hal yang mustahil. Nah, ini namanya lau tamanni. Wala'alla dan la'alla nahu qaulihi seperti ucapannya seorang. Asirbal kata, wahai segerombolan burung. Ya. Hal mayyu'iru janahahu. Adakah orang-orang, adakah man maksudnya burung di sini. Adakah burung-burung yang mau meminjamkan ia akan sayapnya? La'ali ila man qad hawitu. Barangkali saja aku kepada orang yang aku cintai itu aku bisa terbang. Gimana Ustaz? Asirbal kata, wahai segerombolan burung, adakah yang mau meminjamkan ia akan sayapnya? La'ali barangkali saja aku kepada orang yang aku cintai itu aku bisa terbang. Jadi terbang itu hal yang mustahil ini ya. Zaman dulu apalagi menggunakan sayap burung. Kalau terbang pakai pesawat sekarang bisa. Nah, ini la'alla ini yang dasarnya taraji ini digunakan untuk tamani hal yang mustahil. Titik dulu Ustaz. Kembali ke Ustaz. Nggak zaman dulu, nggak zaman sekarang. Kalau mau bicara syair, pasti ke cinta, tunggu ya. Ah itu dia. Ahli cinta mah aneh-aneh kan. Saya pernah dengar itu cerita Nabi Sulaiman, burung kan. Ada masa Nabi Sulaiman bercinta. Burung cowok menggoda burung cewek kan. Andaikan engkau mau denganku, apapun permintaanmu aku kabulkan kan. Kalaupun kamu minta digulingkan kerajaan Sulaiman, aku siap. Lebay banget. Jadi Nabi Sulaiman dengar ya kan. Mau menghukumnya katanya. Apa kata burung itu? Ini cerita ya. Engkau ya Nabi Allah kayak nggak paham aja orang sedang jatuh cinta. Ya. Orang jatuh cinta sama lautan api diseberangi. Akhirnya dimaafkan. Begitu ceritanya. Makanya apa namanya ucapan ahli cinta itu nggak bisa jadi dalil katanya. Banyak dongengnya, banyak majatnya. Gimana ini? Nah, begitu aja sepintas Ustaz. Kan kita tinggal ingat aja ini kan kita belum Jawahirul Balaghah ini. Masih Durusul Balaghah kan. Tamani ada 4 lafaz udah. Satu asli laita, yang lain bukan asli, hal lau la'alla kan. Tapi tentunya untuk hal yang tadinya istifham digunakan untuk tamani, lau syartiyah digunakan tamani, la'alla taraji dan digunakan untuk tamani, perlu kepada karinah-karinah. Nah, karinah biasanya ada di siaknya. Nah, itu. Tamani ini hanya pada 4 adat ini, Tenggu. Iya. Jadi kalau di kitab ini begitu Ustaz, kitab lain saya juga belum baca Ustaz. Saya ini ilmunya sama Ustaz sebenarnya. Kan Ustaz baca kitab ini nih. Saya juga baru baca kitab ini. Jadi penjelasan ini pas nih Ustaz. Pakai fi'il amr artinya juga bisa, Tenggu ya. Contoh? Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ila ajalin qarib. Itu apa itu dalam penjelasan tafsirnya Ustaz? Amar di situ. Maksudnya meminta untuk ditunda gitu waktu pencabutan nyawanya sampai waktu yang ditentukan ke depan. Kan nggak mungkin kan namanya ajal kalau udah tiba ya udah. Oh iya. Kemarin kan ada juga salah satu makna sanawi untuk amar tamani kan? Nah itu nggak apa-apa. Tapi bukan lafaz khusus kan? Ini lafaz khusus yang digunakan untuk tamani. Ada 4. Nah kalau ini Tengku nih, kalau doa mudah-mudahan orang-orang udah meninggal itu mudah-mudahan husnul khotimah itu termasuk tamani apa Tengku? Ini itu doa itu bukan tamani kan doa Ustaz. Kan maksudnya gini orangnya udah meninggal Tengku. Kan berarti kan nggak tahu nggak mungkin juga kan Tengku. Gimana tadi isinya? Orang udah meninggal. Nah, mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, itu kan kalau husnul khotimah itu ketika matinya itu. Bukan setelah mati itu doang.
Ya, tapi maksudnya pasti dulu kan. Mudah-mudahan orang yang sudah meninggal itu dulunya waktu meninggalnya husnul Nah, khatimah. Harus iya, ditakwil ke situ, Ustaz. iya, artinya ini bukan arahnya kalau itu bukan doa, Tengku. Kalau kan udah terjadi itu. Kalau kita doakan yang belum terjadi itu. Ya, itu berarti raja, Ustaz. Nah, itu mungkin maksudnya. Kalau saya mah ini idharu husnudzon aja Teng itu. Idhar husnudzon, bisa. Iya, iya. Karena nggak mungkin lah, karena udah nggak ngaruh kan doa kita waktu itu kan. Udah lewat. Iya, soalnya matinya udah kelewat gitu. Ini banyak masalah ini kita ini. Kalau di laula akhortani ila ajalin qarib fa'asadaqa wa aku minas sholihin. Apa itu, Ustaz? Nah, itu kan iya, Kak, itu kan Ada orang launya kan kalau itu. Iya. Kalau yang tadi disebutin kan jelas ada adat launya kan. Lau itu kan ada taman nih. Iya. Iya. Ini amarnya ya. Rabbi akhir nih misalkan ila ajalin qarib. Kita balik ya. Itu doa, Ustaz. Siapa tahu dikabulkan. Ya, tapi namanya orang mati bisa gitu dikabulkan untuk hidup kembali kalau udah dalam kubur gitu. Oh, kalau udah mati, dia bacanya itu udah mati. Nah, ini kan harapan orang udah mati, andai mereka dikasih pertanyaan apa yang pengen mereka lakukan, pasti kan mereka pengennya hidup kembali untuk memperbaiki amal-amal buruk yang pernah dilakukan di dunia kan. Ya. Tamani, Ustaz. Tamani berarti nggak mungkin terjadi kan? Itu tamani, nggak apa-apa walaupun pakai amar. Makna amar ada juga yang tamani. Cuma di sini kalau lafaz khusus kan, lafaz khusus untuk tamani 4. Tapi kalau di sini kan kayak hasar gitu ya, nggak boleh ada lebih. Walaupun ada kalam lain yang berfaedah tamani juga nggak menafikan. Tapi kalau adatnya yang 4 ini. Ya. Nah ini Ustaz. Lanjut Ustaz. Siapa yang mau lanjut? Baca Ustaz. Siapa mau baca? Saya Tengku. Nah, pas yang sepuh. Baru mau dicoy. Mana dia nih? Yang mana Tengku? Nih. Ya, hilang dia. Hilang Ustaz. Hilang. Oh, hilang semua nih. Siapa lagi nih? Bentar, saya juga hilang di sini Ustaz. Iya doang bilang ya. Bilang. Dah Ustaz. Nah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wali isti'mali hadhil adawati fi tamanni yunsabul mudhari'u al-waqi'u fi jawabiha. Wa amman nida'u bahwa talabul iqbali biharfin naibin manaba ud'u. Wa adawatuhu samaniyatun. Ya wal hamzatu wa ay wa ay wa aya wa haya wa wa. Fal hamzatu wa ay lil qaribi wa gairihima lil ba'idi. Wa qad
yanzulul apa nih? Wa qad yanzilul ba'idu manzilatal qaribi fayunadi bil hamzati wa ay isyaratan ila annahu li shiddati istihdarihi fi dhihni mutakallimi sara kal hadiri ma'ahu. Faqala syair asukana na'manil araki tayaqqanu bi annakum fi rab'in qalbiya sukkanu wa qajunzalul qaribu manzilatal ba'idi fayunada bi ahadil hurufil mawdi'ati lahu isyaratan ila anal munada azimul sya'ni rafi'ul murtabati ya dah hatta ka'anna bu'da darajatahu fil izami an darajatil mutakallimi bu'dun fil masafati. Faqalika aya maulaya wa anta ma'hu. Ya, Ustaz. Syukran Ustaz Haji Saiful. Masya Allah. Ya, ini Ustaz. Oke. Wal isti'mali hadhil adawati fit tamanni yunsabul mudhari'ul waqi'u fi jawabiha. Dan untuk penggunaan ini adat pada tamanni yang 4 tadi ya, dinasabkan akan mudhari' yang jatuh ianya mudhari' pada jawabnya ini adat. Jadi tanda ya. Tanda tadi apa namanya tamanni ada jawabnya. Kalau fi'il mudhari' berarti harus nasab. Mana tadi? Contoh pertama hal ya. Nah, hal fi'il mudhari' kan fayashfa'u mansub nih. Kemudian law juga dijawabnya fanakuna mansub. Kemudian sirbal kata hal mayyu'iru la'ali. Mana di sini? Enggak ada fi'il mudhari'nya. Kalau ada fi'il mudhari' berarti. Kalau enggak ada enggak usah. Apa atiro itu tunggu ya? Bukan. Ini Atiro bukan itu ya? marfu bukan. Hah? Ini khobar la'ali. Enggak ada jawabnya di sini. La'ali. Iya. Ini contoh apa namanya? Contoh tamanni doang. Mudah-mudahan aku kepada orang yang aku cintai aku terbang. Karena enggak ada jawabnya di sini. Kalau ada jawabnya berarti. Apa enggak perlu ada jawabnya, Ustaz? Enggak ada syair lagi soalnya ini. Iya. Mudah-mudahan aku bisa terbang kepada orang yang aku cintai. Ya, kita tambah jawabnya. Kalau aku sudah menemuinya misalkan kan, fa segala macam pakai fi'il mudhari' kan. Fa aku ma'ahu, aku makan bersamanya misal ya. Jadi kalau ada jawabnya tetap masuk fi'il mudhari'. Itu kuncinya. Ya. Jadi ini kan belum selesai ya kan. Aku pengen terbang menemui orang yang aku cintai. Sesudah aku ketemu apa yang terjadi? Nah, di situ nanti jawabnya masuk. Nah. Itu doang berarti. Untuk penggunaan ini adat pada tamanni dinasabkan akan mudhari' yang jatuh ya pada jawabnya ini ada. Nah. Kemudian insya yang kelima, ini insya. Wa amman nida'u fa huwa talabul iqbal. Adapun nida maka dianya nida itu talabul iqbal, meminta menghadap biharfin dengan satu huruf naibin yang menggantikan ianya huruf mana ba'ad'u pada tempat ganti adu. Nida memanggil seseorang atau apapun, talabul iqbal meminta untuk menghadap dengan menggunakan huruf. Satu huruf di mana huruf itu menggantikan ad'u. Asalnya ad'u, aku panggil. Dibuang ad'u-nya, tinggal ianya. Makanya munada itu masuk sebagai maf'ul ad'u tadinya. Wa adawatuhu samaniyatun, bermula adat-adatnya nida itu ada 8. Pertama ya, panjang, wal hamzatu dan hamzah, a, wa ai, wa a, wa ai, wa aya, wa haya, wa wa. Ya. Nah, jadi dari sini kita tahu ini.
Untuk tanda huruf nida ada 8. Pokoknya yang bacaannya pendek itu untuk panggilan dekat. Kalau ya panjang ada alif, berarti untuk jauh. Hamzah a doang. Nah, itu berarti untuk dekat. Ai pendek juga berarti untuk dekat. A pasti untuk jauh. Ai pasti untuk jauh. Aya karena panjang. Haya wa untuk jauh. Kenapa kalau untuk jauh ada matnya? Karena tujuannya memanjangkan suara. Karena jauh kita panggil suara harus panjang. Biar yang dipanggil didengar. Nah, makanya huruf-huruf nida yang pendek itu pasti untuk dekat. Hai. Nah. Itu tandanya kalau kita susah menghafal. Fal hamzatu wa ailil qarib, maka bermula hamzah dan a itu untuk dekat. Dan suaranya juga nggak panjang dia. Ai a. Wa ghairuhuma lil ba'id, dan bermula selain keduanya hamzah dan a itu jauh. Nah, dasarnya. Waqad yunzalul ba'idu manzilatal qarib, dan kadang-kadang ditempatkan akan yang jauh pada kedudukan dekat. Yang jauh dianggap dekat sehingga dipanggil dengan huruf nida dekat. Fayunada bil hamzah, maka dipanggil akan dianya yang jauh dengan hamzah. Wa ai, dan dengan ai. Dan kadang-kadang ditempatkan akan yang jauh pada kedudukan dekat, maka dipanggil akan dianya yang jauh dengan hamzah dan dengan ai. Kenapa dipanggil dengan ai dan hamzah? Nah, isyaratan ila annahu li shiddati istihdarihi fi dhihnil mutakallim sara kal hadir ma'ahu. Karena mengisyarahkan kepada bahwa sungguhnya yang jauh tadi, karena sangat-sangat hadirnya yang jauh dalam pikiran si mutakallim. Nah, jadi ianya yang jauh itu seperti yang hadir bersamanya si mutakallim. Yang jauh dipanggil dengan huruf nida dekat. Kenapa? Karena yang jauh kadang sudah memang diingat selalu dalam hati kan. Yang jauh pun jadi dekat. Qauli syair, seperti perkataan seorang pensyair. Asukana Na'manil Arak. Wahai para penduduk Na'manil Arak, nama daerah. Ini jauh ini orangnya memanggil dari jauh. Desa lain. Wahai penduduk Na'manil Arak, tayakkanu, yakinlah kalian. Bi annakum, dengan bahwa sungguh kalian semua dalam hatiku, fi rab'i qalbi, dalam ruang hatiku itu sukkanu, itu yang menempat. Kalian semua ada di dalam hatiku. Sukkanu. Waqad yunzalul qaribu manzilatal ba'id, kadang-kadang ditempatkan akan yang dekat pada tempat jauh. Dekat tapi dianggap jauh. Bayunada bi ahadil hurufil mawdu'ati lahu, maka dipanggil akan dianya yang dekat, yang dianggap jauh, dengan salah satu huruf-huruf yang dibuat untuknya jauh. Isyaratan, untuk menunjukkan ila annal mudada, kepada bahwa sungguh yang dipanggil tadi itu azimus syan, itu besar perkaranya ya, mulia. Au rafi'ul martabati, lagi yang tinggi derajatnya. Hatta ka'anna bu'da darajati, hingga seolah-olah jauh derajatnya orang yang memanggil tadi atau yang dipanggil, sehingga seolah-olah jauhnya derajatnya orang yang dipanggil munada dalam keagungan. Jauh dari mana? Andar jatil mutakalim, dari derajatnya si mutakalim, itu jadi jauh dalam jarak. Sehingga seolah-olah jauh derajatnya si munada dalam keagungan. Jauh dari mana? Dari derajat orang yang memanggil si mutakalim, itu jadi jauh di jarak juga. Nah ini. Yang dekat diposisikan posisi jauh, karena itu dipanggil dengan huruf nida jauh, untuk menunjukkan yang dipanggil itu punya derajat yang tinggi, seolah-olah derajatnya membuat dia jadi jarak gitu, ada masafahnya. Akaulika, seperti ucapan engkau, ayah maulaya, ini kita bicara dengan raja kita misalkan ya. Panggil ayah maulaya, wahai tuanku. Wa anta ma'ahu, padahal engkau itu bersamanya maula. Titik Ustaz. Nah itu dia. Oh, satu lagi. Au isyaratan ilan hitati darajatihi. Yang tadi di awal yang jauh, yang dekat kita panggil jauh, karena untuk menunjukkan dia itu tinggi banget.
atau kita yang rendah, au isyaratan ilan hitati darajati, atau untuk menunjukkan kepada kerendahan derajatnya si mutakalim. Kaulika seperti ucapanmu ayahadza liman huwa ma'a. Seperti ucapanmu ayahadza wahai orang ini, bagi orang yang dianya orang itu bersamamu. Jadi ada dua kemungkinan berarti ya. Kalau yang dekat kita panggil dengan huruf nida jauh. Ya Allah, Allah sangat dekat. Itu berarti Allah tinggi derajat. Sekaligus juga kita hina. Nah, Ketika Allah yang memanggil kita, Tunggu. Ya ayuhan nas kan kemarin aku menjelaskan. karena gini mukhalafahnya Allah dengan makhluk. Jadi mukhalafah itu seolah-olah jadi jauh banget. Karena Allah berbeda dari, kalau nggak salah begitu kemarin. Allah tidak memiliki tanazzuh, ya, bersih dari sifat-sifat hawadis. Karena kita hawadis sehingga dipanggilan dengan huruf nida yang jauh. Ya. Padahal Allah dekat dengan makhluknya. Ini bahasa Arab, ini banget Ustaz ya. Ini apa namanya? Tahu orang Arab biasa aja nggak malas mempelajari begini kayaknya. Berarti memang luar biasa isinya seperti dalam doa di ajaran kita ya Allah itu kan, Ya. ya itu kan kita pada saat itu kita kan mendohirkan kerendahan kita ya. Nah, kalau kita paham Ustaz. Iya. Ya, Tapi Tengku di Quran itu banyak doa yang nggak pakai nida, langsung Robbi, Robbana. Ya. Jadi kata para ulama ketika huruf nida dibuang itu mesti yang ditakdirkannya ya, nggak boleh yang lain. Ketika kita menemukan munada huruf nidanya nggak ada, itu yang ditakdirkan wajib ya, nggak boleh huruf nida yang lain. Karena itu katanya ya disebut ummul bab ya, maksudnya pokok huruf nida dalam bab huruf nida ya. Kelebihannya bisa dibuang dia, tinggal munadanya. Kemudian katanya juga, kalau apa namanya, lupa kemarin. Huruf nida salah satu kelebihannya dia nggak boleh masuk ke kalimat yang ma'rifah dengan alif lam, kan? Kecuali lafaz Allah. Kecuali lafaz Allah. Kalau lafaz Allah boleh dia masuk huruf nida ya Allah. Dan ketika huruf nida masuk ke lafaz Allah dibuang, itu harus diganti dengan mim. Jadi Allahumma. Nah, itu kayaknya kalau nggak salah, lupa lagi. Begitu Ustaz Nana. Pernah baca di satu faedah sih katanya itu menunjukkan karena itu sangat dekat gitu. Apa masuk juga tuh? Karena nggak dipanggil gitu, nggak pakai ya karena Allah itu dekat jadi nggak dipanggil gitu, langsung Robbana Robbi gitu. Ya. Bisa aja Ustaz. Itu di satu sisi kan, sehingga nggak perlu panggil lagi udah begitu dekatnya kan. Nah, itu mungkin di segi tafsirnya bisa. Tapi di segi penggunaan huruf nidanya, kalau kita takdirkan jadi ya itu tadi. Kemudian ya itu mesti penggunaannya untuk jauh. Ya, dalam bab nida memang ya untuk jauh. mungkin kalau dari penggunaannya tergantung ahwal mutakalim itu ya. Ya artinya gini, ketika dia membuang huruf nida, kalau kata Ustaz tadi menunjukkan sangat dekat, mungkin dia merasa Allah itu begitu hadir gitu ya, nggak usah pakai ya gitu. Seperti itu gitu. Tapi Bisa, kalau Pak. didahirkan tadi itu kita sedang menunjukkan kerendahan derajat kita di hadapan Allah gitu. Seperti itu gitu. Bisa. Tapi kita Karena merasa kalau ya sok-sok dekat dengan Allah nggak boleh katanya Ustaz. tapi kalau di Al-Quran memang tentunya udah ada seperti itu. Kemarin kan nemu tulisan di kitab Syekh Al-Qumari. Kita gini kayak mengatakan ana ma Allah itu dilarang Ustaz. Kalau Allah ma'ana boleh. Kan ada sering penggunakan ya. Tenang, Allah bersama kita itu sering di masyarakat ya. Iya. Tapi kalau tenang kita bersama Allah, itu katanya dilarang, nggak warid. Yang la tahzan innallaha ma'ana itu. Nah, itu kalau Allah bersama kita oke, tapi kalau kita bersama Allah, nah itu katanya apa sombong apa itu. Ya. Kemarin Ustaz ya, lupa saya. Ana sama Allah pokoknya ada larangan walaupun nggak haram.
Tapi kalau Allah ma'ana itu ada ayatnya kan, bahwa ma'akum. Nah, ini kan klaim sepihak Ustaz. Kita bilang Allah cinta kita. Ini kalau kita cinta Allah, oke lah. Tapi kalau lafaz Allahumma, Tengku, Ya itu asalnya ya Allah. Cuma ianya hilang ganti mim. Itu ada yang bilang seperti itu. ifadahnya nida juga. Tidak. Allahumma maksudnya ya Allah. Mim itu, Nah, itu- iwat dari ya, walaupun ada khilaf ya antara basariyun dan kufiyun. Itu lil ba'id apa lil qarib, Tengku? Apa hanya khusus untuk ke Allah aja nanti penggunaannya? Enggak Lil pernah ba'id, juga saya Ustaz. emang. Lil ba'id, ya tetap lil ba'id. Cuma ba'id itu kan ada ba'id hakiki, ada ba'id maknawi ya. Kalau Allah kenapa? Allah kan dekat. Kenapa kita panggil dengan ya, sedangkan ya untuk jauh? Nah itu tadi. Karena berbedanya khalik dan makhluk kan, makanya seolah-olah ada jarak, walaupun sebenarnya enggak jarak. Tapi yang ya itu tetap menunjukkan kepada jauh, baik jauh hisi atau jauh pada makna. Kayak bahasa Indonesia juga Ustaz. Kalau yang kita panggil di samping kita kan kita ini doang, colek doang dikit kan. Hai. Nah itu kan. Itu kan kalau bahasa Arabnya hamdah. Hai. Tapi kalau jauh kan harus panjang suaranya. Uy. Nah, itu ya, itu. Nah, Tengku Tapi terkait ini apa? Para Ya, ulama itu memang istinbat hukumnya kadang memang ya sama apa tuh, kalau ini kan masuknya insai Tengku ya. Iya. Ya kadang-kadang insai itu apa tuh seperti model khobari tapi diartiin insai gitu. Ya artinya kadang perintah-perintah kita itu perintah-perintah yang dimunculkan dari syariat itu kadang kalau lihat sumber istinbat hukumnya mah dari khobari gitu. Iya. Nah, jadi seperti kayak kemarin ya, seperti dalam seperti ngejelasin tentang siwak itu ya. Ya. Yang katanya la khulufis shaimi atyabu indallah minarihil misi, kan di situ kan nggak ada istilahnya, nggak ada muatan anjuran apa gimana, tapi bisa jadi sumber istinbat hukum sunnah Ya. tentang menjaga atyabu apa tuh khuluq At-Tiyabiyah fahmi. kemarin, At-Tiyabiyah itu Iya. tufidu nadba ibqaiha. Iya, seperti itu. Jadi kalau saya lihat kemarin itu kan di Al-Iqlil memang ada panduannya. Kemarin saya baca di Minah Husaniyah itu kan Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani itu mengutip ucapan Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Jadi mereka punya kaidah gitu, kalau sesuatu yang dipuji oleh syariat, pelakunya dipuji atau dijanjikan pahala, nah itu maka nggak jauh-jauh itu, kalau nggak sunnah ya wajib gitu. Nggak harus amar berarti untuk wajib. Nggak harus sama. Iya. Enggak, kalau untuk wajib kayaknya harus amar Ustaz. Untuk sunnah itu enggak harus ada amar ya. Kalau pujian menunjukkan kepada wajib. Tapi pokoknya kalau kata di sini taradudun bainal ijabi wan nudbi gitu, menadbi. Antara Mungkin wajib dan kalau sunnah. wajib itu butuh dalil pendukung gitu. Ya seperti kutiba alaikumusiyam itu kan Ya. khobar itu. Tapi itu wajib. Ya. Itu mungkin karena makna kutibanya Ustaz. Udah dituliskan Iya. ya. Iya. Ya artinya bisa juga kalau kutiba itu mana yang macam-macam juga bisa Tengku, kalau secara makna. Kayak ini Ustaz, nggak mesti nahi. Hurrima misalkan memang menggunakan maddah hurrima kan, itu udah pasti haram kan, walaupun nggak ada amarnya. Hurrima alaikumul maitah, berarti itu pasti haram. Nah, lanjut Ustaz. Tapi ada nida-nida dalam bentuk takdir juga, Tengku kan? Yang nggak dimunculkan adatnya, tapi maknanya nida gitu. Itu maksudnya huruf takdir tadi. Jadi di sini Ustaz nih. Tadi kan, ini kita tambah di sini. Nida itu tolabul iqbal ya.
meminta, memanggil sesuatu dengan menggunakan huruf pengganti ad'u. Huruf ini bisa disebut malfud atau malhud, nah, kan gitu kan? Bisa disebut secara jelas hurufnya atau tidak disebut. Tapi kalau hurufnya tidak disebut, ketika ditakdirkan mesti ya. Nah, di sini biharfin naibin, malfudin atau malhudin atau mukaddarin misalnya. Nah itu. Ya di sini masuknya di definisinya. Kan Tunggu, kadang-kadang mungkin kalau berarti oke. ya kadang-kadang Enggak, ketika tapi kita itu. manggil orang juga kan langsung sebut nama gitu kan. Misalnya ada orang namanya Karim gitu. Karim gitu. Ya. Apakah secara balaghah itu sudah bisa dikatakan nida juga meskipun tanpa adat gitu loh maksudnya. Ya, itu maksudnya Karim kan hai Karim, cuma hai-nya kita singkat kan. Nah, itu maksudnya takdir Ustaz. Ustaz Zulkarnain, kenapa Ustaz? Mungkin berarti nida ini bisa dikatakan jumlah ya tentu ya kan manabi ad'u tadi. Ya, jumlah memang. Kalam sempurna kan? Nida itu kalam sempurna. Iya Zaid itu udah dianggap satu kalam kan? Oke. Jadi memang kalam. Kan di definisi kalam apa namanya? Minimal dari 2 isim atau 1 fi'il 1 isim. Ada pertanyaan kan di sana? Kok iya Zaid satu huruf 1 isim tapi dianggap kalam? Oh karena ya pada dasarnya ada Jadi definisi kalam masih tetap terbenar kepada nida. Berarti nida ini butuh jawab ya tentu ya. Iya. Jawabnya panggil. Pasti jawab ya. Jawab. Bukan kayak jawab syarat. Kalau dilihat dari kalimat-kalimat biasanya di depannya itu ada jumlah gitu ya. Iya. Ya Zaid labbaika. Ah, itu jawabnya. Mungkin begitu Ustaz. Labbaika ya Sayyidi. Maksud Ustaz Zulkarnain jawab secara panggilan yang memanggil atau jawab secara adat Ustaz? Enggak, kita lihat dari teks-teks kadang gitu baik di Al-Qur'an gitu rata-rata kalau ada nida di depannya tuh mesti ada jumlah gitu. Apakah itu jumlah tersebut sebagai jawab daripada nida tersebut atau itu adalah mustaknafah atau bagaimana jumlahnya gitu ya. Itu jumlahnya isi panggilan Ustaz. Isi panggilan kan? Ya Zaid, izhab ila suq. Nah, izhab ila suq itu isi yang si munadi, ucapan munadi. Di sini nggak ada jawab saya mulai ya udah selesai kan? Kayak syair yang ini tentu enggak. Mana tadi itu? Suka nak manil araki tayakkanu. Nah, ini termasuk tayakkanunya ini jawab ya tentu. Apa namanya ya? Bukan jawab kayaknya nih. Tambahan informasi aja mungkin. Tambahan informasi bukan jawab. Artinya gini. Apa ya cara menjelaskannya? Kan manggil doang juga nggak apa-apa, kan? Manggil doang kan udah sahih kan? Okay. Cuma masalahnya sesudah dipanggil mau diapain? Nah ini si nidanya. Mungkin ada istilah fadlah apa umdah gitu tunggu ya. Ya kalau fadlah kan tidak harus ada tunggu ya. Iya. Bukan umdah dalam satu kalam. Yang umdah mah mubtada khabar doang, fi'il fa'il, fi'il naib fa'il. Kalau udah hal itu udah fadlah. Jadi Teguh, karena kalau dasarnya kan jumlah itu kan ada ismiyah, ada fi'liyah kan? Ya. Berarti semua jumlah yang terkait nida ini harus disebut jumlah fi'liyah Teguh. Betul. Artinya seperti itu kan? Iya. Karena ada tadi kan? Ya, Ustaz. Di sini nggak dijelaskan Teguh ya, formasi jumlahnya gitu ya? Belum, Ustaz. Ini lebih membahas kepada nida aja, sama huruf-hurufnya. Nah. Lanjut Ustaz, siapa yang mau lanjut?
Ini gini Ustaz, yang dibahas dalam ilmu balaghah, yang penting kita udah tahu tadi huruf nida 8. Ada penggunaannya untuk dekat, penggunaannya untuk jauh. Ketika kita bolak-balik, itu harus ada alasannya. Disitulah mengandung balaghahnya nanti kan. Kok yang dekat kita panggil dengan huruf nida jauh, yang jauh kita panggil dengan huruf nida dekat. Nah itu ada faedah tambahannya, itulah balaghahnya. Nah, kalau tentang jumlah-jumlah kenapa nggak dibahas di sini? Mungkin itu berkaitan dengan nahwu, Ustaz. Nah, makanya kita bertanya kan, misalkan ya Allah, kenapa sih Allah itu dekat kita panggil dengan ya? Nah, kan itu ada balaghahnya kan, baru keluar penjelasan panjang lebar. Nah itu. Tengku tadi itu yang ila inhitati darajatihi itu hiknya ke munada apa munadi Mutakalim ya. mutakalim. Oh. Bukan munada. Tengku ya. Isyarah kepada rendah kedudukannya si mutakalim. Si munadi. Sebagai lawan di atas. Di atas tadi kan. Sehingga seolah-olah jauh derajatnya si munada ya. Dalam keagungan. Jauh dari mana? Dari derajat si mutakalim. Itu menjadi jauh dalam jarak. Ini lawannya. Mengisyarah kepada kerendahan derajatnya si mutakalim. Kalau kita kembali dhamir ke munada, berarti di sini karena mengisyarah kepada rendah derajatnya orang yang dipanggil. Seperti ucapanmu ayah ada dua kemungkinan ini ya. Bisa juga ya. Bisa enggak orang yang dekat dengan kita panggil dengan huruf menunjukkan jauh untuk menunjukkan kerendahannya. Iya, maksud saya gitu. Saya kira yang pertama itu yang munadanya tinggi, yang kedua ini munadanya jauh. Masih dianggap rendah itu ya maksudnya gitu, orang. Bisa aja Ustaz. Bisa masuk. Yang pertama misalkan tadi ayah maulaya, karena di sini kan karinahnya maulaya yang kita panggil tuan, raja lah kan. Jadi berarti menunjukkan keagungannya yang kita panggil, sekaligus kan menunjukkan kerendahan kita ya. Iya, nah, ayah maulaya. Kalau di sini ayah hadza, berarti ini kita merasa tinggi barangkali bisa Ustaz. Kita yang merasa tinggi, yang kita panggil merasa hina ya. Kita panggil dengan ayah, ini boleh. Kalau kita takdirkan yang memanggil berarti rajanya, yang dipanggil anak buahnya kan, bisa. Sebagai lawan di atas. Berarti kembali ke munadi, tapi nggak ada munadi di belakang. Adanya mutakalim kan, munada ada di atas. Berarti harus dilihat sisi apa fasahahnya tuh gue ya, sisi lainnya tuh gue ya. Ya dua-duanya bisa kan. Karena nida tadi kan yang penting ada alasan jauhnya kenapa? Jauh karena kita merasa tinggi, dia yang rendah. Kita pakai ayah, atau karena kita sendiri yang merasa jauh dari dia. Bisa juga. Intinya yang memperjelas itu korinahnya Tengku ya. Korina. Iya. Ini tergantung yang mengucapkan ayah ini siapa ini? Tuan raja apa orang biasa kan? Kalimatnya bisa satu tapi isinya bisa beda Tengku ya. Iya. Maknanya bisa terbalik. Nah, ini balaghah tingkat ibtidaiyah aja rumit banget Ustaz ya. Apalagi tingkat sanawiyah. Lanjut Ustaz, siapa? Baca aja Ustaz, siapa aja boleh. Biar selesai bab nida. Nah, ini. Saya aja Tengku. Baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Au isyaratan ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Au isyaratan ila anna as-sami'a ghafilun li nahwi naumin au zuhulin ka'annahu ghairu hadirin fil majlisi ka qaulika lis-sahi aya fulanu. Wa qad takhruju alfadhun nida'i an ma'naha al-asliyi li ma'anin ukhara tufhamu minal qara'ini.
al-awwal kal i'ra'i nahu qaulika liman aqbala yataghallabu ya madlumu. Asani wazajri nahu afuadi matal matabu allama tashu wasyaibu fawqa ra'si alamma. Salisu at-tahriri wat-tajjuri nahu aya manazila salma aina salmaki. Wa yakthuru hadha fi nida'il atlali wal mataya wa nahwiha wat tahsiri wat tuja'i ka qawlihi aba qabra ma'nin kaifa wa raita judahu wa qad kana minhul barru wal bahru mutra'a. Al-khamisu at-tadhakkuri nahwi ayaman zalai salma salamun alaikuma halil azmunul lati madayna rawaji'u wa ghairu talabiyyi yakunu bitta'ajjubi wal qasmi wa diya'il uqudi ka ba'ti washtaraiti wa yakunu bi ghairi dzalika wa anwa'ul dikit lagi Ustaz. Wa anwa'ul insya'i ghairu talabi laysat min mabahithi ilmi al-ma'ani falidha darabna safhan anha. Oke Ustaz, nukta. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Au isyaratan ila anna sami'a ghafilun. Atau kenapa yang dekat dipanggil dengan panggilan jauh. Untuk mengisyarahkan kepada bahwa sungguh pendengar itu ghafilun, lalai. Lalai kenapa? Linahwi naumen, karena tidur kan? Au zuhulin, zuhul apa namanya? Lalai juga ya. Lalai karena tidur atau karena zuhul. Apa namanya zuhul? Main-main. Lupa juga. Kan kurang dengar. Kurang perhatian. Zuhul ya. Ka'annahu seolah-olahnya si pendengar tadi itu gairu hadirin, tidak hadir dalam majelis. Kakaulika seperti ucapanmu lisahi bagi orang yang lupa. Ayah fulan, wahai fulan ya. Jauh padahal dekat diri kita. Memang dia asik ya. Asik main HP kan. Kita panggil ayah fulan. Nah, udah titik. Nah, itu tadi. Waqad takhruju alfadun nidai an maknahal asli. Kadang-kadang keluarlah oleh lafaz nida dari maknanya yang asli, yaitu talabu iqbal tadi ya. Kadang-kadang keluarlah oleh lafaz nida dari maknanya lafaz nida yang asli bagi makna-makna yang lain. Di ma'anin ukhra tufahamu yang dipahami akan dianya makna minal qara ini dari karina. Ini yang balaghahnya ya. Ketika huruf nida digunakan untuk bukan tempatnya, jadilah mengandung balaghah. Makna pertama, makna selain talabul iqbal, kal ighra. Ighra. Ya, ighra ini apa namanya? Menganjurkan orang untuk melakukan sesuatu ya kan? Kayak as-shalah kan ighra namanya. Ya, mansub dengan ighra. Di sini contohnya nahu qaulika. Demikian itu seperti ucapanmu liman aqbala yatadhallamu. Bagi orang yang menghadapi ya hal keadaan ia itu merasa terzalimi. Seseorang yang datang yang merasa terzalimi mengadu ke kita. Artinya dia ada di hadapan kita. Kemudian kita panggil ya madlum. Wahai orang yang terzalimi. Ini maksudnya bukan memanggil dia karena memang dia sudah ada di depan kita. Ngapain dipanggil lagi kan? Tahsilul hasil. Jadi maksudnya ya madlum, wahai orang yang dizalimi, beranikan dirimu untuk mengungkapkan siapa yang menzalimimu. Nah, lebih kurang begitu. Jadi kita panggil dia untuk mengigra, memberanikan dia mengungkapkan apa masalahnya. Nah,
cuma bahasa Arabnya Membujuk, susah. membujuk apa merayu? Iqra. Iya. Antara keduanya, antara membujuk atau merayu gitu. Bisa membujuk, boleh merayu, boleh kalau bahasa Indonesia kan. Yang penting dia harus berani lah. Iya. Coba kalau arti iqra sebenarnya emang itu istilah kan, kalau dalam nahwu itu ada istilah iqra, Ustaz. Mansub alal iqra. Apa namanya? Jadabahu, menarik. Menarik. Ighwa'uhu jad Menariknya ya. jadbahu. Ja'alahu yamilu ilaih, untuk cenderung ya kan. Ah. Ya madlum, wahai orang yang dizalimi. Bukan maksudnya gini. Oke, yaitu arti dasarnya. Tapi di sini nggak diambil arti memanggil kan. Artinya kita membujuk dia, barangkali bisa membujuk dia untuk menceritakan mungkin apa kasusnya. Karena ini siaknya begitu. Dia datang menghadap menyatakan dia terzalimi, kan kita tanya, wahai orang yang dizalimi kan. Berarti iqra ini bujukan, Tengku. Membujuk. Nah, itu bisa, Ustaz. Tengku itu tadi dahul di atas maknanya al-hirah asy-syadidah. Menghibur. Gimana, Ustaz? Al-hirah asy-syadidah. Apa itu artinya? Al-hayrah asy-syadidah. Dahul itu bisa mana heran, bingung linglung gitu ya. Oh, bingung. Ya. Bingung dan termenung-menung, Ustaz. Dan linglung. Ya, dia melihat dinding kelihatan kampungnya kan. Lebaran misalkan. Gak bisa pulang kampung misalkan. Nah, itu zuhul lah. Ngelihat dinding kelihatan kampung. Ngelihat kecoa seperti kurma jam 3 puasa itu kan. Berarti dahul. Jadi iqra kita artikan membujuk di sini ya. Seperti membujuk boleh. Artinya bukan tujuannya memanggil, tapi membujuk. Wadajri, yang kedua ini mencela. Contoh nahu afuadi, wahai hatiku. Matal matabu, alam matal matabu di sini. Kapan itu taubat? Ya, jadi mata ini dharaf jadi khobar muqaddam. Kapan itu taubat? Bermula taubat itu kapan? Matal matabu. Kapan itu taubat? Alam matashu. Apakah engkau belum sadar? Alamah huruf jazam di sini. Alamah pertama huruf jazam. Alam matashu. Apakah engkau belum sadar? Ini bagaimana dia memanggil dirinya sendiri kan? Orang dia paling dekat dengan dirinya berarti maksudnya mencela diri. Kenapa enggak taubat udah tua? Alam matashu. Apakah belum sadar engkau? Wasyaibu fauqa ra'si alamma. Dan bermula uban di atas kepalaku itu alamma, membuat pedih ianya ubat. Jadi alamma kedua ini fi'il fi'il madhi. Mirip-mirip kan? Alam pertama huruf jazam. Ya, ini dia Ustaz. Jadi manggil di sini mencela diri sendiri. Wahai diriku, kenapa sih engkau enggak bertobat-tobat, enggak sadar-sadar? Ya. Ini syair mulu Ustaz ya? Yang jadi ketiga. Jadi penyair berdarah, Tengku. Ya hafal dikit-dikit kan. Kemudian yang ketiga tahayyuri wa tadajjuri. Tahayyur itu bingung ya tadi kan. Tadajjur mengeluh kan. Keluhan. Jadi nida berisi keluhan. Nah, atau mengomel apa bahasa Indonesianya? Ayah manazila Salma, wahai tempat-tempat Salma. Wahai rumah-rumah Salma atau tempat tinggal Salma. Aina Salmaki? Di mana si Salmamu kan? Rumah dipanggil. Nah, ini rumah kenangan ini. Rumah kenangan tempat dulu sering ketemu kan gubuk-gubuk kan. Wahai gubuk-gubuk si Salma, di mana engkau sekarang? Di mana si Salmamu yang dulu suka di sini? Nah, Mungkin Salma itu mantannya, Tengku ya. kayaknya ini kelihatannya. Makanya kata beliau di sini kan, wa yaksuru hadza fi nidail atlal. Banyaklah oleh ini pada memanggil atlal. Atlal itu apa namanya? Tempat-tempat bekas ya. Asar. Tempat-tempat yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Tempat kenangan. Nah, banyaklah oleh ini panggilan pada memanggil atlal dan matoya, kendaraan-kendaraan. Nah, itulah kendaraan kenangan dulu. Matoya jamak matiyatun. Atlal juga jamak tolal.
wa nahwiha dan seumpamanya kendaraan-kendaraan. Tempat kenangan lah intinya. Ini galau, pencairnya Arab banyak galau, sama kayak orang Indonesia kan ngomong sendiri kan. Karena dulu kan belum ada sosmed Tengku kan. Iya. Jadi bingung uploadnya itu pakai syair. Cuma memang gini, katanya kan buku-buku yang hebat itu, syair-syair yang hebat itu muncul dari para pencinta, Ustaz. Karena para pencinta itu khayalannya tingkat tinggi kan. Jadi begitu mengarang itu timbullah syair-syair yang luar biasa. Yang capek orang sekarang untuk mengi'rabnya dan memaknainya. Kalau Ustadz Fikri kenal sosmed umur berapa, Ustadz? Nggak tahu dah. Kelas 2 SMP. Minal awali sabikin pokoknya. Kelas 2 SMP tahun berapa itu ya? Kurang lebih sekitar di bilangan tahun 2003, enggak, 2007-an lah. 2007. Kenapa gitu? Enggak, maksudnya kan beda sama kehidupan masa muda kita dulu gitu. Pakai surat-suratan, Ustaz. Masih surat menyurat kan masih. Saya mulai megang HP 2000 berapa ya? 2003 kayaknya, Ustaz. Udah telat banget. HP touch itu. Belum ada media sosial. Tapi kan hikmahnya jadi disiplin ilmu tersendiri, balago kan, gara-gara para pujangga-pujangga itu, Tengku. Yang keempat, wat tahassuri wat tawajjuh, merasa menyesal ya. Tawajjuh, pedih ya, sakit. Ya, merasa pedih dan sakit. Ya, kecewa gitu. Contohnya ucapan syair, ayah qabra ma'nin. Wahai kubur si Ma'nin. Ini nama orang ya. Ini kubur dipanggil. Ayah qabra ma'nin, wahai kubur si Ma'nin. Kaifa waraita judah. Bagaimana engkau menutup akan kedermawanannya si Ma'nin. Waqad kana minhul barru wal bahru mutra'a. Padahal sungguh adalah darinya si Ma'nin. Darat dan laut itu mutra'a. Mutra'a mamlu'a. Padahal adalah darinya si Ma'ni. Itu darat dan laut itu yang dipenuhi dengan kedermawanannya, Mas. Artinya si Ma'ni ini orang yang sangat dermawan, kemudian dia meninggal ditutupi oleh tanah kan, seolah-olah kedermawanannya tertutupi. Wahai kubur Ma'nin, bagaimana engkau menutupi akan kedermawanannya? Nah itu Ustaz, menyesali dia terlalu cepat meninggal. Ya, jadi karinah memang di sini kan, karena nggak mungkin memanggil kuburan. Ntar kata itu, wah ini sirik kuburan dipanggil. Tengku. Nah itu dia nggak paham. Kuburan dipanggil. Panggil kuburan. Ya. Jadi yang dipanggil memang dalam Quran sebenarnya juga ada kan? Ya hasrata misalkan. Kan yang dipanggil bukan orang ya. Ya hasrata alal ibad kan? Ya. Wahai penyesalan. Hah? Tag. Dan keboya si LSE. Kemudian watadzakur untuk mengingat. Nahu contohnya ayam manzilai Salma. Wahai dua rumah si Salma. Salma lagi ya. Hah? Salma lagi dong gue. Salma terus nih. Kayaknya ini Salma, kita harus baca kisah Salma. Mungkin Salma ini Laila, Ustaz. Laila beda lagi. Laila Majnun. Ayam manzilai Salma. Wahai dua tempat si Salma. Salamun alaikuma. Salam kepada kamu berdua. Halil azmunu allati. Apakah, tidakkah zaman-zaman allati madaina yang engkau telah melewatinya itu yang bisa kembali? Maksudnya tidak di sini ya. Ini istifham ingkari ya. Tidaklah waktu-waktu yang sudah engkau lewati itu bisa kembali. Jadi ngirim salam doang untuk mengingatkan ya. Jadi tempat pertemuan dulu Ustaz, datanglah si pensyair ini kan. Nah, ngirim salam doang, salam kepada kamu. Zaman yang sudah engkau lewati memang nggak bisa kembali lagi. Nah itu Ustaz. Itu kalau wawnya apa? Rawajiun tuh ya? Ini. Ini tambahan apa ya jamaknya Ustaz?
raji'atun, rawaji. Kayak Mungkin sigat dari muntahal rujuk. jumu. Jama kan, sigat muntahal jumu kan Tengku? Sigat Ini. muntahal jumu ya. Jadi gini berarti ini. Ini mufradnya bukan raji'ah berarti. Ruju'un. Ruju'un. Ruju'un, rawaji. Iya, iya. Ruju'un, rawaji. Kembali, ya. Azmun, jamak taksir. Rawaji, jamak taksir. Nah, jadi sebelumnya pembahasan insya itu ada dua kan? Ada tolab, ada yang bukan tolab. Yang tolab sudah dibahas. Nah, kemarin amar, nahi, istifham, apalagi tamani ya, nida 5 kan? Nah, ini ujung judul yang pertama dulu. Wa ghairut talabi yakunu bita'ajjub, dan bermula yang selain talabi yang insya juga, tapi bukan talabi, itu ada ya dengan ta'ajjub, wal kasami dengan kasam, wasyaril uqud dan lafat-lafat uqud, lafat akad semuanya insya. Walaupun kayak fi'il madhi, kabi itu seperti aku jual, setara itu aku beli. Wa yakunu bi ghairi dzalik, dan ada ianya yang bukan talab itu dengan selain demikian, selain ta'ajub, selain kasam, selain sigat uqud, yaitu kayak maddah dan zam, nikma, bi'sa, sa'ah, habadha, itu semuanya talab. Semuanya insya, cuma bukan tolak. Nah. Kemudian wa anwa'ul insya'i ghairat talabiyyi laisat mimma bahisi ilmil ma'ani. Dan bermula macam-macam insya yang bukan tolak, itu bukan ianya dari pembahasan ilmu ma'ani. Karena itu tidak dibahas di sini. Falidza darabna safhan anha. Karena itu kami pukulkan, kami hilangkan ya, akan halaman ya, safhan ya, darinya anwa insya yang bukan talabi. Maksudnya tidak kami tulis. Darabna, kami palingkan ya, akan menulis anha darinya anwa insya. Enggak dibahas di sini. Ya. Wallahu a'lam bishawab ilmarji wal ma'am. Nah, itulah Ustaz. Ikhtisas nggak ada Tengku di situ ya? Enggak, mungkin ada pembahasan di lain kali Ustaz. Ini ringkas banget. Ya. Kalau di kitab yang saya baca Tengku ada ikhtisas masuk sih. Faedah nida. Ya. Contohnya Ustaz? Di surat Hud ayat 73 Tengku, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Ya. Nida ikhtisas berarti. Khusus yang dimaksud di situ ahlal bait ya. Berarti salam rahmat dan keberkahan itu hanya untuk ahli bait yang dipanggil di situ ya. Ya. Itulah Ustaz, ini kesimpulannya udah panjang banget Ustaz, ngambil kesimpulan sendiri-sendiri ya. Kemarin berarti insya, ada khobar, ada insya. Insya ada 5 kemarin. Amar udah, ada makna asli, ada makna yang kedua, nahi juga, kemudian istifham juga, tamanni dan nida. Paling kurangnya itu 5 kita ingat. Sama faedah-faedahnya yang banyak. Tunggu, kalau wa contohnya apa tadi? Tunggu di sini Tunggu tadi. Wow nida. Wa itu ya. Kan panjang Tunggu kan? Iya. Itu biasa kalau ayah kita meninggal panggil wa abata, ya kan? Itu panggilan ini, panggilan nadab ya. Nida kesedihan Ustaz. Dan di sini nggak ada contohnya ya Tunggu ya? Tadi ada nggak apa? Nggak ada. Nggak dikasih contoh ya? Makanya itu saya tadi butuh. Nah, seorang istri Ustaz contohnya, istri suaminya meninggal kan? Wa zaujah, itu dia pakai ha sama alif di ujungnya. Wahai suamiku tersayang, sedih kan? Nah, kalau misalnya di apa namanya di peperangan zaman Nabi, kemudian peperangan melawan orang-orang murtad kan, yel-yel yang dipakai oleh pasukan muslimin, wa Muhammadah gitu kan. Nah, apa itu wa-nya wanida juga tuh? Iya. Wa Muhammadah. Itu mungkin kisah gimana? Ujungnya ditaruhin ha itu gimana Tengku? Ya Muhammadah gitu. Ya, itu enggak wajib. Saya lupa. Iya saktah namanya kan?
hanya itu ujungnya itu. Ah, Nah, iya. hasakta, biar apa namanya? Kan nggak enak itu kalau banyak itu dalam Quran. Memang kalau di wakaf itu kadang ada tambahan ha kan? Kitabiyah. Apa di surat apa itu banyak itu? Al-Qari'ah itu kali ya. Ada kayaknya ya. Ada Ustaz Saharuddin yang ada ha saktah di ujung ayat surat apa Ustaz? Ya di Al-Qari'ah juga ada itu. Wa ma adraka ma hiya narun. Iya, mahiyah itu. Nah, Terus itu. yang Itu kitabiyah hasaktah. itu di Kitabiyah. Bukannya nisbah itu, Tengku? sama dengan yang di Al-Baqarah lam yatasannah. Nah, kadang ha dhamir, tapi ha itu memang kadang nggak kembali kemana-mana. Ada yang seperti itu. Ha saktah namanya. Nah, kalau wa itu kan, makanya saya pengen nanya di wa-nya nih, wa Muhammadah itu kan ada haknya juga. Kayak saya menafsirkan kayak kok domir gitu. Tapi kembalinya kemana ya lafaznya ya? Bukan dhamir itu. Jadi nggak pakai boleh, pakai juga boleh. Wa Muhammadah boleh ya. Atau pakai ha wa Muhammadah. Ya, biar nggak los gitu suaranya kan. Kemudian kalau Ustadz bilang itu dipanggil Muhammadah dalam perang, itu mungkin kita lihat Ustadz. Perang khusus mungkin perang Uhud ketika sahabat pada khawatir apa ada berita yang tersebar kan kalau Nabi udah meninggal. Makanya dipanggil dengan wa. Oke. Ya, Arabnya tetap sama ya. Nah, itu kembali ke kitab Nahwu Ustaz nanti ada cara Arabnya. Ya, nama mansubnya itu yang lagi dari dulu tuh saya mempertanyakan dan ini udah mulai ketemu nih wa Muhammadah. Hu-nya itu huziadah tuh berarti.